wabarakatuh guys. Kenalin sama kita record lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Kenalin nama aku Ria Hayati. Di video kali ini aku mau sharing sama teman-teman semua terkait dengan ruang guru. Jadi video-video kita sekarang ini lagi naik-naiknya itu tentang ruang guru guys. Karena mahasiswa dalam pembuatan judul itu sekarang udah lagi nggak buat judul gitu ya. Jadi ini kemarin 2 hari yang lalu ya kan, aku langsung buat videonya nih karena itu komennya itu sangat panjang guys. Kita lihat ya, dari Roy F Mandagi ya. Ayo coba kita lihat ini. Oh, panjang sekali ya guys ya, panjang sekali. Oke, aku bacain dari Roy F Mandagi. Dari mana nih, kota mana gitu ya kan. Maaf harus bersuara katanya. Menurutku program ini sangat membuang-buang waktu dan tidak pasti. Jadi dia komen di program Star Ruang Guru, video aku yang program Star Ruang Guru. Terus juga dia bilang maaf harus bersuara. Menurutku program ini sangat membuang-buang waktu dan tidak pasti katanya. Aku pernah ikut batch 7. Emang ku akui nggak lolos ke tahap OJT. Dan aku udah ikut training selama 2 minggu katanya, full time dari Senin sampai Jumat, kayak orang kerja kantoran, gaji UMP. Selama 2 minggu itu aku dapat 3 tawaran interview dan aku tolak semua karena jadwal training yang padat serta udah fokus sama program ini. Terus but in the end katanya, in the end aku nggak lolos bersama ratusan kandidat yang lain. Itu baru seleksi tahap OJT, belum lagi yang gugur ke tahap sesudah OJT. Kenapa aku bilang buang-buang waktu? Ya karena nyesel aja ikut ini, katanya gitu. Udah rela ngelewatin panggilan kerja yang lain dan fokus di program ini. Terus memang katanya life is choice katanya, hidup adalah pilihan. Tapi aku merasa bukan cuman aku yang rasa kayak gini katanya. Pasti ratusan teman-teman yang lain waktu itu pasti merasakan hal yang sama katanya. Aku kasih saran ke ruang guru, tolong dirubah program ini. Misalnya dari segi kuota orang yang diterima buat ikut program starnya disesuaiin lah katanya. Terus sama yang dibutuhkan untuk direkrut jangan overload katanya. Karena akan banyak hati yang tersakiti di sana ketika kita sudah ikut 2 minggu atau 6 minggu dan ternyata tidak lolos. Dan saran aku lagi, kalau memang sistemnya masih full time Senin sampai Jumat jam 9 sampai jam 6, please uang saku itu dinaikin. Jangan terlalu kecil. Maaf ya kalau sedikit frontal, aku cuma mewakili aja. Karena di angkatanku yang lulus training itu 800-an orang dan yang gugur ke tahap OJT hampir setengah. Belum yang gugur sesudah OJT. Semoga kritik ini dapat diterima dengan baik oleh komite program ruang guru. Terima kasih ya gitu. Ini berbeda ya. Saat aku dulu ikut program trainingnya ruang guru dan sekarang udah serba online karena COVID-19 seperti ini. Tentu dulu 2019 aku jadi kerja di ruang guru itu 2019 gitu guys. Jadi aku nggak ada program-program star yang seperti saat sekarang ini gitu. Dan yang aku lihat juga dari beberapa teman-teman yang udah sharing atau cerita sama aku gitu, dan mereka itu ya seperti itu. Ternyata aku nggak ngerti sampai seperti itu juga ternyata perjuangannya gitu kan. Jadi aku mau cerita dulu pas aku training juga, kami kalau nggak salah dulu trainingnya 3 hari kalau nggak salah ya, 3 hari. Setelah 3 hari itu kami langsung siap kerja, dan siap kerja kami ya setelah kita kerja itu ya kita dibayar sesuai dengan UMK dan fasilitas yang lain gitu. Terus kalau OJT itu gitu-gitu aku belum paham kali gimana, tapi yang aku tangkep adalah dulu pas rekrutmen ruang guru gitu, itu kami juga diambil itu se-Sumatera ya. Itu ada dari Aceh, dari mana ya kemarin itu, dari kota, dari selain kota Medan itu datang semuanya dan berkumpul
di satu hotel di Kota Medan. Kami adakan final exam di situ, dan di final exam itu ada banyak kegiatan yang harus kami ikuti. Aku juga udah lupa. Kalian bisa lihat juga video-video beberapa sebelumnya itu yang dulu masih aku ingat lah, yang masih pada saat aku bekerja di ruang guru itu aku cerita, aku sharing sama teman-teman semua. Jadi dulu itu memang ruang guru nerima itu banyak gitu. Misalnya kalau kemarin itu kalau nggak salah kami ada 300 orang ya, 300 orang dari Sumatera Utara itu yang lulus, dan itu ikut final exam gitu kan. Terus setelah lulus final exam itu nanti kan di data tuh siapa-siapa aja yang terpilih untuk bekerja di ruang guru dan untuk ikut training di ruang guru. Setelah ikut training, kalau misalnya memang dinyatakan lulus, ya itu tadi kita cuma ada dapat berapa orang gitu ya, separuhnya lagi gitu, dari 150 itu separuhnya lagi itulah yang bekerja di ruang guru. Memang pemilihan ataupun sumber daya manusia yang bekerja di ruang guru itu memang nggak tahu lah, pokoknya itu pilihan-pilihan yang terbaik juga, terus juga yang punya skill dan pengalaman kerja yang berkaitan dengan pekerjaan di ruang guru gitu. Kalau misalnya memang bekerja sebagai sales gitu kan, ataupun sales dan marketing gitu kan, kamu dilihat backgroundnya apa, kamu pernah jualan kah, kamu pernah ikut organisasi apa gitu, itu mungkin dia akan dilihat oleh AM ataupun MA. Kalau misalnya memang kamu merasa memang dari awal tuh ini kegiatan atau program ini kayak buang-buang waktu, kenapa aku nggak terima tawaran yang lain gitu kan. Kayak kemarin pernah temen aku, dia itu tertarik karena kerja di ruang guru, pertama karena pendidikan, di dunia pendidikan gitu kan, terus juga gajinya lumayan besar gitu kan. Terus pas dia keterima, udah ngikutin semuanya, udah ngikutin final exam dan training dan semuanya itu udah diikutin. Sampai pas dia kerja dia tuh nggak tahan, karena kita harus capai target gitu, kita harus sesuai mengikuti aturan-aturan yang ada di ruang guru gitu kan. Ya ternyata nggak tahan, dan itu ya bisa kena penalti sebenarnya seperti itu. Tapi ya kita sebagai karyawan ataupun sebagai orang yang dikontrak oleh ruang guru, kita bisa ngajuin negosiasi juga gitu. Ya gitu sih. Kalau aku memang kemarin itu memutuskan untuk tidak lanjut kontrak. Sebenarnya aku tuh dilanjut kontraknya bisa sampai 9 bulan kemarin, tapi karena ya seperti itu juga, karena menurut aku kebahagiaan itu nggak semata-mata dari materi. Rezeki itu diukur bukan semata-mata dari pekerjaan kita, ataupun dari banyaknya uang kita, ataupun dari apa yang kita punya gitu kan. Tapi rezeki itu kayak nafas yang diberikan Allah sama kita, terus itu pakaian yang kita pakai, terus itu mata kita bisa melihat, menangkap cahaya gitu-gitu. Itu yang udah buat aku bersyukur kita masih bisa ibadah sama Allah dengan tenang gitu. Dan sedangkan teman-teman kita di Palestina sana, mereka itu ibadah takut-takut gitu kan. Itu merupakan rezeki juga untuk kita semua gitu. Makanya semuanya itu pilihan di tangan kita. Kalau misalnya memang kamu mau coba-coba aja bekerja di ruang guru, kamu suka tantangan, ya silahkan. Tapi kalau misalnya memang kamu berbakat ada kesempatan dan ada tawaran kerja yang lain, kenapa nggak terima aja yang lain gitu. Ya itu tergantung kepada kamu. Kalau misalnya pun kamu udah lewati dan kamu jadi menyesal, kakak harap itu kamu jangan menyesal, karena kakak mikirnya gini, kita itu menjalani ini, misalnya kita ngikut kegiatan program STAR di ruang guru atau training di ruang guru, itu jadi latihan sabar kita, latihan kita untuk menghadapi permasalahan ataupun cobaan-cobaan ataupun dunia kerja ke depannya. Jadi kalau misalnya kita udah memang pernah jadi pengalaman yang sangat berharga, kayak kakak pernah kerja di ruang guru, itu kan jadi pengalaman yang sangat berharga, walaupun cuma 6 bulan atau 2 kali kontrak gitu kan, tapi itu jadi pengalaman berharga. Terus kakak pernah ngajar sebagai guru BK di SMP ya kan, pernah ngajar juga di siswa SD gitu kan. Itu jadi pengalaman yang sangat berharga, dan pengalaman ikut melamar kerja
sebagai CPNS kemarin itu, walaupun nggak diterima, walaupun cuma ranking 2, nggak lulus, yang diterima cuma 1 orang gitu kan, itu jadi pengalaman yang berharga. Kita nggak boleh nyesal karena atas pilihan yang kita ambil, dan kita bersyukur apapun yang kita pilih itu jalan yang terbaik. Kalau misalnya memang kita nggak diterima, mungkin itu pilihan yang terbaik menurut Allah gitu untuk kita. Jadi kedepannya, sekali lagi, kedepannya harus fokus pada apa yang kita senangi dulu. Jadi jadikan pekerjaan itu yang memang menyenangkan hati kita. Terus kita tuh bekerja kayak liburan gitu ya. Kita tuh harus senang, kita tuh harus enjoy, walaupun orang mikirnya oh ternyata susah nih kerja di sini tuh susah gitu kan, orang mikirnya. Tapi kalau kita misalnya kita merasa gampang, enjoy aja, ngapain mikirin pendapat orang. Itu menurut aku sih. Jadi kalau misalnya memang mau memberikan saran itu lebih bagus kepada teman-teman di ruang guru yang masih bekerja di ruang guru. Karena kalau misalnya memberi saran itu kepada aku udah gak kerja lagi di ruang guru, dan memang teman-teman aku juga ada beberapa yang masih kerja, tapi kebanyakan udah nggak bekerja di ruang guru. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Semoga teman-teman tetap semangat dan tetap kuat pada pilihannya. Jangan pernah menyesal lagi, karena hidup adalah pilihan. Tentu kita tidak boleh menyesali hidup kita.